Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan lagi materi tentang anti turunan atau integral bab 4 ya, kalau dalam buku panduan buku Purcell. Kita akan melanjutkan hari ini untuk part 2-nya. Oke, di pertemuan sebelumnya kemarin ya, minggu lalu closing saya kemarin itu adalah tentang pengertian tentang integral tak tentu, atau kalau dalam bahasa Inggrisnya dalam buku Purcell yang kalian pegang itu adalah indefinite integral. Diberikan sebuah fungsi f, saya bacakan ya, pada suatu interval i, ini titik. Jadi diberikan sebuah fungsi f pada suatu interval i. Fungsi f besar ya, ini f kecil, ini f besar. Fungsi f besar disebut antiturunan apabila fungsi ini kalau saya turunkan satu kali, maka dia akan menghasilkan fungsinya kembali. Begitu ya. Jika, jadi kan kalian perhatikan, kemarin saya sudah contohkan jika saya punya fungsi x kuadrat, kurva ya, x kuadrat, maka anti turunannya atau fungsi anti turunannya adalah sepertiga x pangkat 3, kan pada interval 0 sampai 1 ya. Nah, kemarin sudah saya contohkan juga, ini kalau saya ini kenapa fungsi fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 ini adalah anti turunan dari x kuadrat? Karena kalau saya turunkan fungsi sepertiga x pangkat 3 ini, turunannya berapa? Sudah di bab sebelumnya ya, kita pelajari di semester kemarin. Ini turunannya apa? X kuadrat kan? Tapi kemarin saya contohkan, kalau saya punya anti turunannya sepertiga x pangkat 3 misalnya plus 5, misalnya begitu. Ini turunannya kan dia juga ya. Kalau saya turunkan dx dari sepertiga x pangkat 3 plus 5, kan nanti dia kesini lagi. Karena turunan dari konstanta itu adalah 0. Maka dari itu, hal yang harus kalian ingat ketika mengintegralkan, jangan sampai lupa, itu adalah konstanta. Jadi secara umum ini ya, saya tulis fx itu adalah sepertiga x pangkat 3 plus c. Ini c-nya jangan lupa konstantanya. Ini kita lanjutkan lagi. Jadi tadi secara umum ya, fungsi ini, anti turunan ini saya tulis sebagai sepertiga x pangkat 3 plus c, konstanta. Ingat, jangan sampai lupa konstanta. Karena kenapa? Saya tulis ulang ya, fx sama dengan x kuadrat, maka fungsi anti turunannya sepertiga x pangkat 3 plus c. Kenapa? Karena kalau fungsi ini saya turunkan atau d menghasilkan kurvanya, fungsi kurvanya, fungsi x kuadrat. Lihat notasinya, jangan sampai bingung ya notasinya ya. Jadi ini adalah fungsi anti turunannya, saya turunkan satu kali menghasilkan kurvanya kembali. Notasi integral dx ini apa? Turunan dari fungsi anti turunannya fx ya, ini yang di atas. Nah, secara umum
notasi ini saya perkenalkan notasi integral. Ini kalau saya undo fungsi fx ini ya, saya naikkan atau saya integrasikan, maka hasilnya adalah fungsi anti turunan. Nah, kalian perhatikan di sini, saya ingatkan kembali konstanta jangan lupa. Kemudian dx, kenapa? Mungkin ada yang bertanya, kenapa sih ada dx di sini gitu? Apakah harus ada di sini? Iya, harus. Ini dx harus tetap ada di sini. Dan kenapa x? X itu adalah variabel yang diintegralkan. Jadi kan kalau fungsi itu kan kita punya variabel ya. Misalnya fx ada x kuadrat min 2. Ini kan variabelnya x. Ini diperkenalkan di bab sebelumnya kan, di bab pertama kali kalian kuliah kalkulus. Ada juga ft, misalnya fungsi waktu, seperti kuadrat min 5 misalnya. Ya, jadi fungsi-fungsi ini tergantung nanti di sini maunya diintegralkannya terhadap variabel apa. Nah, ini juga penting kalian harus perhatikan. Dan nggak boleh nggak ada. Saya tuh sering sekali ketemu kalau koreksi ujian mahasiswa tuh integral nanti sini cuma fungsinya, terus di sininya nggak tahu mau diintegralkannya terhadap variabel apa, gitu. Berarti mahasiswanya nggak ngerti, gitu ya. Jadi jangan lupa di sini harus ada dx, dt, da, dh, d kambing, d sapi, gitu ya. Jadi tergantung dia nanti variabelnya apa yang mau diintegralkan terhadap variabel apa. Gitu. Kemudian kalian perhatikan di sini bentuknya seperti apa kira-kira? Huruf S ya, S panjang, tinggi gitu, kayak jerapah. Nah, S itu tuh seperti apa ya, sum ya, jumlah. Jadi waktu pertemuan pertama saya jelaskan di sini kita pakai metode persegi panjang, bahwa untuk mencari luas di bawah kurva itu kan kita pakai metode persegi panjang. Kita menjumlahkan persegi panjang 1, P1, P2, P3, P4, P5. Itu adalah sum, jumlah. Nah, itu adalah integral ini, S ya. Nanti di bab selanjutnya kita akan bahas itu tentang sigma ya, jumlah. Seperti itu. Ini adalah notasi dari integral tak tentu. Satu lagi, kalian perhatikan di atas ini kosong dan di sini kosong, nggak ada angka apa-apa. Itulah yang disebut dengan integral tak tentu, karena dia no boundaries, nggak ada batas, tidak ada batas interval. Nah, kecuali kalau nanti ada integral tentu yang seperti kemarin saya contohkan pada interval dari 0 sampai 1 ya. Yang kita dapat kemarin satuan luasnya di sini saya tulis sepertiga satuan luas. Nah, itu boundariesnya ada dari 0 sampai 1 batasnya. Misalnya di sini dari 0 sampai 1. Jadi integral dari 0 sampai 1 integral x kuadrat dx. Jadi ini adalah sepertiga satuan luas gitu ya. Udah nggak pakai C lagi karena dia sudah terdefinisi dari 0 sampai 1. Kalau ini namanya integral tentu. Kalau nanti akan kita bahas di subbab berikutnya. Ini adalah integral tak tentu karena dia nggak punya batas. Sudah ya. Jadi dari persamaan ini sudah saya jelaskan setiap detailnya. Sekali lagi jangan lupa nanti kalau ada ujian jangan sampai nggak menuliskan dx dan c-nya. Oke, kita lanjutkan. Kalau dari sini, ini hanya penulisan saja ya, biar kalian nggak bingung. Saya punya fx ini kan fungsi anti turunan ya. Jadi kalau saya tuliskan ini ya, fx itu kan kalau saya turunkan kan hasilnya fx fungsinya. Jadi kalau saya tuliskan fx itu ada integral f kecil
saya turunkan fungsi anti turunannya, hasilnya apa? Kira-kira fungsinya kembali kan? Jadi fungsi anti turunannya saya turunkan, maka hasilnya pasti adalah fx. Ya, contohnya ya tadi itu ya. Contohnya saya integralkan x kuadrat terhadap dx, hasilnya apa tadi? Sepertiga x pangkat 3. Apa yang ketinggalan? C, jangan lupa. Itu ya. Jadi kalau kita ditanya berapakah anti turunan dari x kuadrat, berapakah integral dari x kuadrat, ya berarti integral x kuadrat dx, kita tuliskan hasilnya berapa. Oke, yang berikutnya adalah saya akan berikan rumus-rumus dasar pada integral. Oke, ini gunanya untuk apa? Rumus dasar integral. Jadi nanti akan saya berikan beberapa rumus yang jika nanti kalian menemukan soal tentang integral, maka ubahlah bentuk soal itu ke dalam bentuk yang saya tuliskan ini, dalam tabel ini, ke dalam rumus dasar ini. Jadi kalau kalian tidak merubahnya ke dalam bentuk itu, kalian akan kesulitan untuk menyelesaikan soal-soal yang ada pada soal-soal integral gitu ya. Jadi kuncinya nanti kalau kalian ketemu soal integral adalah ubahlah bentuknya semirip mungkin atau jadi seperti rumus dasar yang saya berikan ini. Yang pertama, kalau saya punya fungsi x, lalu saya turunkan hasilnya 1 ya. Jadi saya anggap kalian ini bab turunannya udah beres karena ada di semester sebelumnya. Ya, jadi saya tidak akan menjelaskan lagi kenapa turunannya segini gitu. Karena ini kalau saya integralkan 1 ini terhadap x, hasilnya adalah dia, fungsi dia. Jangan lupa konstanta. Yang kedua, x pangkat r, turunannya apa? Pangkatnya saya turunkan ke depan, baru pangkatnya dikurangi 1. Oke, saya nggak akan tulis integral r x pangkat r min 1 dx ya, nanti kan gampang kelihatan sama ini. Saya agak merubahnya sedikit biar bentuknya jadi lebih cantik. Integral x pangkat r dx. Yang tadi contoh-contoh sebelumnya, kalau saya punya integral x kuadrat, ini kan x pangkat r ya, maka 1 per pangkatnya ditambah 1, x-nya pangkatnya tambah 1, sama aja ini. Jadi 1 per r plus 1, x pangkat r plus 1 plus c. Oke. Jadi ini rumus dasar integral. Nanti sekali lagi kalau kalian ketemu soal integral, ubahlah ke dalam bentuk ini supaya kalian bisa cari solusinya. Ya. Kemudian yang ketiga, kita masuk ke integral trigonometri. Sin x. Turunan sin x apa? Cos x. Maka integral dari cos x dx adalah pasti dia sin x plus c.
Saya ingatkan kembali untuk fungsi trigonometri, sin X turunannya adalah cos X, turunannya lagi adalah min sin X. Sin, cos, min, sin. Jadi kan sebenarnya untuk mempermudah di trigonometri itu kita punya banyak singkatan ya. Kita punya banyak trik gitu untuk bisa menghafalkan. Karena bagaimanapun juga dalam matematika itu rumus-rumus dasar itu harus kita hafalkan. Seperti dulu waktu kelas 1 SD, perkalian kan harus kita hafalkan ya. Gitu. Jadi 1 kali 1, 1, 1 kali 2, 2, 1 kali 3, gitu kan, sampai perkalian 9 atau bahkan mungkin 10. Sama di kuliah juga gitu, ada rumus-rumus dasar yang harus kita hafal. Caranya bagaimana menghafalkan biar cepat? Mungkin ada yang bisa menghafalkannya dengan kayak SD itu ya, kita hafal perkalian. Atau bisa juga dengan mengerjakan soal. Jadi dengan sering mengerjakan soal, lihat rumusnya sekali dikerjakan, lihat lagi rumusnya apa ya gitu. Nanti kalian akan jadi hafal kalau sudah sering mengerjakan soal. Kalau kalian jarang mengerjakan soal, ya waalaikumsalam, nggak akan bisa kalian hafal gitu. Apalagi kalau kalian memang tidak pernah sengaja untuk menghafalkan rumusnya. Ya sudah, alamat matematika kalian mungkin maksimal C gitu. Dan yang lebih bagus lagi setelah kalian rajin mengerjakan soal adalah mengajarkannya ke teman-teman kalian gitu. Jadi itu kalian akan mudah untuk menghafalkan rumus-rumus dasar dalam matematika. Jadi ini ya, kalau saya punya fungsi f, saya turunkan sekali, hasilnya cos x. Nih. Saya turunkan lagi sekali, turunkan 2 kali, jadi min sin X. Nah ini sama dengan kalau saya integralkan. Sin saya integralkan, min sin ya, saya integral adalah cos. Cos saya integralkan jadi sin. Gitu, ini integralkan sekali, ini integralkan sekali. Minnya bagaimana? Yang ikut aja. Kalau ditanya integral min sin, berarti jawabannya cos. Integralnya sin apa? Ya min cos gitu. Nah, ini kemudian yang berikutnya turunan dari cos X itu min sin X. Berarti integral dari sin X adalah min cos X plus C. Kalian perhatikan di sini X plus C. Apakah begini? Bukan ya, bukan begini. Kalau begitu berarti C ini masuk dalam sudut. Bukan, padahal C itu adalah konstanta kan? Ya, jadi ya begini sebenarnya gitu. Jadi tapi kan ini secara umum kita tidak pernah mengatakan bahwa maksudnya dalam dunia matematika, kalau dalam integral ini sudah mafhum gitu, bahwa C ini ya di luar dari sudut, di luar dari cos. Dia adalah nilai konstanta. Kecuali kalau ada begini, ya udah berarti C ini adalah bagian dari sudut gitu yang harus kita cari nilai kosinusnya. Oke, kita lanjut. Yang kelima, turunan dari tangen X. Sebenarnya ini kan bukan rumus dasar ya, maksudnya bisa kita cari gitu turunannya di bab sebelumnya. Kalau tangen itu kan apa? Sin per cos kan, sin X per cos X. Atau ini adalah U per V. Nah ini kan kalau kita cari turunannya, U aksen V min U V aksen per V kuadrat, kan bisa kita cari ya. Ya udah, tapi di sini kita jadikan jadi rumus dasar untuk mempermudah gitu, biar kalian hafalannya banyak gitu ya. Ini hasilnya adalah sekan kuadrat X. Kalau saya turunkan 1 kali, turunannya sekan kuadrat X. Dan kalau saya integralkan sekan kuadratnya, hasilnya adalah tangen X plus C. Selanjutnya adalah turunan dari kotangen X.
Kotangan itu apa? Kalau tangan tadi sin per cos, kalau kotangan itu sepertan. Kebalikannya. Berarti cos per sin. Ini juga kalian bisa cari pakai rumus yang ini. Tapi saya bikinkan ringkasan rumusnya. Min kosekan, atau ini saya pakaikan min aja ya. Turunan dari min kotangan X itu adalah kosekan kuadrat X. Berarti integral dari kosekan kuadrat X dx adalah min kotangan X plus C. Saya masih punya 2. Saya hapus ya. Tadi ada tangan, ada sin, cos, tangan, kotangan. Berarti sekarang saya punya sekan dan kosekan. Dari sekan X adalah turunannya adalah sekan X tangan X. Ini maksudnya kali ya. Sekan X kali tangan X gitu. Maka ini integral dari, kayaknya nggak cukup, saya pindahkan ke bawah ya. Dari bawah sini ya. Maka integral dari sekan X tangan X dx itu adalah sekan X plus C. Yang terakhir min kosekan X, turunannya adalah kosekan X dikali dengan kotangan X. Yang berarti bahwa, saya kasih 2 aja biar kelihatan ya. Integral dari kosekan X dikali kotangan X dx hasilnya adalah min kosekan X plus C. Oke, itu ada 8 rumus dasar dalam rumus dasar integral ya. Jadi kalau kalian mau mengerjakan soal dengan baik dan benar, maka ini harus dihafalkan. Tidak ada cara yang lain. Wajib kalian hafalkan. Sudah ya, saya kasih contoh soalnya. Di screenshot jangan lupa. Jadi enaknya kalau kuliah online ya, walaupun kita tidak bisa berinteraksi langsung, tapi penjelasannya kalian bisa ulang-ulang gitu. Nah, kalau kuliah offline kan, Bu tadi apa ya itu tadi ngomongnya gitu, kan nggak mungkin ya. Saya kasih contoh. Jadi kalau kalian kurang jelas kan nanti bisa diputar-putar ulang ya penjelasannya. Contoh, saya punya integral nomor 1, integral x pangkat 3 dx. Kalau papannya lebih besar enak ya, tadi nggak perlu kita hapus ininya yang rumus dasar tadi yang sudah saya tulis. Tadi kan ada rumusnya apa? X pangkat R ya, dx. Maka ini adalah 1/4 X pangkat 4 plus C. Jadi pangkatnya
Penyebutnya pangkat ditambah 1, baru nanti ini pangkatnya ditambah 1. Ini saya tulis ulang, X pangkat 4 per 4 plus C. Gampang ya? Iya, karena soalnya masih gampang, masih mudah. Kemudian gimana kalau integral X pangkat 4 dx? Integral 1 per X pangkat 4 dx. Dirubah dikit bentuknya. Kira-kira ngerjainnya gimana? Jangan kalian kerjakan begini, 1 per berapa nih? X pangkat 5 per 5. Nanti kalian diketawain sama kertas ujian kalau ngerjainnya gitu. Nggak gitu ya. Sekali lagi, yang harus kalian lakukan adalah mengubahnya ke dalam bentuk dasar yang tadi saya tuliskan dari nomor 1 sampai 8. Ya, tadi kan di paling atas ada X pangkat R. X pangkat R, maka ini saya ubah juga ke dalam bentuk X pangkat R. X pangkat R-nya apa? Dari 1 per X pangkat 4, maka ini akan naik ke atas. Jadi X pangkat negatif 4. Nah, ini berarti saya teruskan aja ke sana. Penyebutnya pangkat ditambah 1, min 3, tambah 1 ya. Dan ini min 4, X pangkat min 4 tambah 1 juga min 3. Kita ubah bentuknya menjadi lebih cantik kalau begini. Kalau tadi pangkatnya positif di bawah tanda ini jadi penyebut, maka ini kalau dia jadi pembilang negatif, saya mau merubahnya jadi pangkat positif, saya pindahkan dia ke bawah. Jadi min 1 per 3 X pangkat 3 plus C. Bentuknya jadi lebih bagus kan? Ya, lebih enak dilihat gitu. Ini membingungkan. Itu. Kemudian soal yang nomor 3. Sekarang gimana kalau saya punya pangkat? Akar pangkat 3 dari X kuadrat. Mulai agak susah-susah soalnya, tapi no problem karena kita sudah punya basic tadi ya, rumus basic integral. Jadi tinggal kita rubah saja ke dalam bentuk itu. Kalau nggak bisa dirubah dalam bentuk itu, berarti kelas ini ya kita nggak bisa mengerjakannya dalam kelas ini ya gitu. Karena kan setiap ujian itu sesuai dengan kemampuan. Jadi soal-soal yang diberikan nanti ke depan ya tentang integral itu pasti bisa diselesaikan gitu. Karena rumusnya sudah diberikan juga. Tidak mungkin memberikan soal yang di luar batas kemampuan. Oke, saya lanjutkan. Berarti ini caranya adalah dengan merubahnya ke dalam bentuk X pangkat R. Ingat, kalau saya punya seperti ini berarti pangkatnya 2 per 3 dx. Udah kan X pangkat R lagi. Nah, tinggal saya rubah 2 per 3 ditambah 1. Berapa? 2 per 3 tambah 1 5 per 3. Pangkatnya juga ditambah 1 5 per 3. Kalau seperti ini jangan sampai lupa. Ini basic banget ya. Tapi masih aja ada mahasiswa yang lupa. Heran saya. Jadi kalau seperti ini 5 per 3 X ini, jadi ada bentuknya itu A per B per C per D. Nah, maka hasilnya kalau ini adalah A kali D per B kali C. Atau jadi gitu ya, ke sana dan ke sini. Atau kalau kalian jadi A per B dikali, ini dibalik D per C. Jadi A kali D per B kali C. Yang ini juga gitu. Kalau ini berarti X pangkat 5 per 3-nya punyanya apa? Per 1 per 5 per 3. Karena segala sesuatu kalau dibagi dengan 1 kan hasilnya dirinya sendiri ya.
Oke, kalau kayak gini berarti dia kali ini kali ini. Jadi 3x pangkat 5 per 3 per 5 plus C. Mau dijadikan dalam bentuk ini juga bisa. 3x pangkat 5 tulis bawah tuh pangkat 5. Cukup ya papannya. Saya tulis ke atas ini lah ya. 3 kali akar pangkat 5 akar pangkat 3 dari x pangkat 5 per 5 plus C. Gitu. Itu contoh untuk nomor 3. Ini saya hapus ya. Satu lagi soalnya ini agak tricky. Integral 1 per x dx. Ini pangkatnya 1 kan ya? Ini kalau kita mau kerjakan dengan cara seperti itu, kita mau ubah ke dalam bentuk x pangkat r gimana? Integral x pangkat min 1 dx. Yang mana ini kalau kita kerjakan 1 per, atau nggak usah 1 per ya, kita nggak pakai gitu tadi. Ditambah 1 kan, min 1 tambah 1 x pangkat 0 plus c. X pangkat 0 kan berapa? 1 ya. Semua pangkat 0 itu 1 per 0. 1 per 0 apa? Tidak terdefinisi. Maka untuk integral ini kita tidak membahasnya begini. Salah. Tapi ini ada rumusnya bahwa integral 1 per x dx itu adalah ln logaritma natural dari x. Ln ya, kita menyebutnya ln logaritma natural. Ini apalagi sih Bu? Pokoknya sampai jangan dulu bingung ya, masih ada banyak hal yang akan kita pelajari ke depan. Ini adalah logaritma natural. Jadi kalau nanti secara umum, tapi nanti ya saya kasih spoiler aja. Kalau kalau pembilangnya itu adalah turunan dari penyebutnya, maka dia adalah logaritma natural, ln dari penyebutnya. Saya ulangi, kalau pembilangnya itu adalah turunan pertama ya dari penyebutnya, maka hasilnya adalah logaritma natural dari penyebutnya. Tapi itu spoiler aja ya, nanti nggak dibahas di sini, belum dibahas sekarang maksudnya. Oke, contohnya kita cukupkan sampai di sini. Ini adalah penggunaan dari soal-soal yang menggunakan rumus dasar integral yang tadi saya kasih ada 8. Harus diingat, jangan sampai lupa. Oke, yang berikutnya adalah saya akan memberikan the properties atau di buku ya, kalau di bukunya Kompursel itu, atau sifat-sifat pada integral. Ada 3. Pertama, integral konstanta dikali fx dx. Maka kalau saya punya konstanta dikali dengan fungsi, ini mau saya integralkan ya, maka ini akan sama dengan konstantanya saya keluarkan. Jadi saya integralkan dulu fungsinya, baru saya kalikan dengan konstanta. Jadi fungsinya saya integralkan dulu, hasilnya nanti baru saya kalikan dengan konstanta. Kemudian ini sama ya,
sifat yang kedua dan yang ketiga, kalau saya punya integral fx plus gx, jadi ada dua fungsi ya, berlaku untuk plus minus, maka ini jadi kalau ada dua fungsi yang dijumlahkan lalu mau kita integralkan, itu akan sama dengan saya integralkan dulu fungsi yang pertama, kemudian saya integral fungsi yang kedua, baru saya jumlahkan. Penjumlahan untuk penjumlahan, pengurangan untuk pengurangan, gitu. Jadi ingat, dijumlahkan baru diintegralkan akan sama dengan dijumlahkan dulu baru diintegralkan akan sama dengan diintegralkan dulu baru dijumlahkan. Dan ini tidak berlaku untuk perkalian dan pembagian, itu tidak berlaku. Jadi integral fx kali gx dx tidak sama dengan integral fx dikali integral gx. Tidak berlaku ya. Pembagian juga begitu. Kalian ingat waktu turunan juga kan tidak berlaku kan di turunan. Kalau saya punya fungsi fx kali gx, kemudian mau saya turunkan f aksen besarnya, kan bukan diturunkan satu-satu fungsinya, ada rumusnya kan. Turunan juga begitu. Oke, saya tambah lagi satu ya, sifat dari integral atau aturan, istilahnya apa ya, aturan pangkat yang digeneralisir. Integral dari fungsi fx pangkat n, tadi pangkatnya pangkat r ya, kita pakai pangkat r, dikali dengan turunan dari fungsinya, maka hasilnya adalah fungsi fx pangkat r plus 1 bagi r plus 1 plus c. Kalian perhatikan, jadi kalau saya punya fungsi fx ini adalah fungsi yang memiliki turunan atau yang bisa diturunkan ya, yang memiliki turunan atau terdiferensial, dan R bukan min 1, jadi kita syaratkan bahwa R tidak boleh pangkat min 1 ya. Ini F kecil ya, bukan F besar, F kecil. Jadi integral dari fungsi F pangkat R dikali dengan turunan dari fungsinya, maka hasilnya adalah fungsinya pangkat R plus 1 per R plus 1 plus C. Nah, saya mau kasih contoh untuk nomor 4 dulu. Misalnya ini untuk sifat nomor 4 ya. Integral dari X pangkat 3, yang gampang aja lah ini. Ini pangkat 30 dikali dengan, atau ini 2x lah, kali dengan 3x kuadrat min 2 dx. Nah, kita diminta untuk mencari integral dari fungsi ini. Kita lihat bahwa jadi sifat yang keempat ini caranya adalah kalian harus bisa menentukan turunan dari fungsi fx-nya ini apa. Jadi mengenalinya dengan cepat gitu. Kalau kalian bisa melihat ini 3x kuadrat min 2, oh oke, ini adalah turunan dari fungsi ini. Ya berarti jawabannya adalah ini gitu. Tidak mungkin kalau kita mau pangkatkan ini sampai 30 baru kita kalikan, baru kita integralkan.
Jadi kita pakai sifat yang ini, bahwa hasilnya adalah X pangkat 3 min 2X pangkat R plus 1 pangkat 31 per R plus 1 C. Oke, sekarang saya mau kasih contoh. Contoh untuk properti sini ya, untuk sifat-sifat integral. Oke, nomor 1, kalau saya punya integral 2 plus X dx, ini kan saya integralkan satu-satu kan. Integralkan dulu 2, baru saya integralkan X-nya. Hasilnya 2X plus integral X pangkat 1 apa? Jangan lupa penyebutnya pangkat ditambah 1, baru ini pangkatnya ditambah 1 plus C, jangan lupa. Atau mungkin kalian mau menuliskannya begini. Satu-satu ya. Jadi kalau integral ini 2X plus C1, nggak masalah. Kemudian ini tadi berapa? 1/2 X kuadrat plus C2. Ini kalau saya mau buat jadi lebih cantik, C1 C2 kan konstanta juga kan ya. Jadi kalau saya gabung dia jadi 1C kan konstanta juga. Jadi kan konstanta di sini maksudnya kita belum terdefinisi. Intinya kita mau menandakan bahwa di sini ada konstanta gitu maksudnya. Jadi C1 plus C2 ya konstanta juga. Konstantanya berapa? Ya tergantung nanti batasnya mau dikasih berapa gitu. Supaya bisa kita cari nilai konstantanya. Jadi nggak masalah kalian mau tulis begini terus nanti, tapi ujungnya jangan lagi tulis C1 plus C2 gitu. C aja udah cukup. Gitu. Terus kemudian soal nomor 2, integral 3 cos X dx berapa? Ini saya pindahkan ke depan, 3 kali integral cos X dx. Tadi apa di basic, rumus basicnya integral cos X nya apa? Pakai minus enggak? Enggak ya. Integral cos X adalah sin X, atau ini ya udah itu saja 3 sin X plus C. Terus kemudian nomor selanjutnya integral dari X plus X kuadrat. Diintegralkan satu-satu. Yang ini tadi setengah X kuadrat, yang ini penyebutnya pangkat ditambah 1, ini X pangkatnya ditambah 1 plus C. Itu ya. Oke, untuk selanjutnya saya kasih tugas ya. Kalian kerjakan dan mengumpulkannya di grup tugas. Bukan warnanya aja udah beda tuh, saya kasih ke warna biru. Saya kasih 5 soal saja. Ya, kalian tentukan nanti integralnya berapa. Carilah
integral dari akar pangkat 5 X pangkat 3 min satu lagi X kuadrat min 2 cos X. Di sini aja deh. Soal nomor 5, integral dari akar X kuadrat plus cos X dx. Ini ya maksudnya ya. Oke. Jadi 5 soal ini tolong dikerjakan, nanti dikumpulkan di grup. Terima kasih, sampai ketemu di kuliah-kuliah kita selanjutnya.